Halo Kilau Film, kita bakalan bahas film Batman terbaru dimainkan oleh Robert Pattinson. Adegan dibuka dengan suara lakban yang ditarik keras perlahan, seolah-olah menggambarkan film ini yang kelam banget, kayak gaya Christopher Nolan bikin Batman sukses sebelumnya. Tapi kita lihat dulu, ternyata adegan berlanjut ke sebuah ruangan kerja. Ada korban tertelungkup dan orang di atasnya pakai topeng, menarik lakban dengan keras dan dramatik. Suasana creepy-nya sih dapet, tapi kan ini film superhero. Lanjut. Terus terlihat korban yang wajahnya ditutup lakban dan ada tulisan di wajahnya, "No more lies", artinya nggak ada lagi kebohongan. Saya sih paham arah film dari sini, apalagi setelah melihat daftar villain di film ini. Ada si Riddler, Penguin, dimainin sama Colin Farrell. Agak aneh dan menarik juga ya kan, Colin Farrell orangnya ganteng jadi Penguin. Dan ada Catwoman yang Zoe Kravitz mainin. Beda sama Batman terakhir si Anne Hathaway yang mbak model Victoria's Secret. Zoe Kravitz sih nggak kalah cantiknya. Anyway, terdengar saya tebak ini suara Inspektur Gordon yang baru semua. Oh iya, semua pemainnya baru ya, nggak ada yang ngambil dari Batman sebelumnya. Kayaknya sutradara Matt Reeves ingin mengkopas suasana Nolan yang dark, tapi sepertinya usaha Matt Reeves harus lebih keras lagi. Matt Reeves terakhir direct film seperti Dawn of the Planet of the Apes, War of the Planet of the Apes, dan Cloverfield yang saya suka, walau pusing sih nontonnya. Anyway, terlihat Inspektur Gordon berjalan dan bilang ke seseorang yang terlihat kakinya dulu. Ternyata pembunuh ini menulis kata lies besar dengan darah di dinding yang artinya kebohongan. Gordon bilang ke seseorang yang kakinya terlihat, "Sepertinya kamu sudah punya fans." Lalu kasih surat, dan ternyata orang itu adalah Batman yang muncul pertama kali. Wait. Muncul di first trailer dengan pemain baru dan franchise sebesar Batman. Kayak gitu doang. Come on, Matt pastinya bisa lebih lagi dong. Nggak banget deh. Anyway, lanjut adegan wali kota or orang yang penting gitu di depan wartawan dan polisi. Lalu terlihat ada mata yang mengintip. Nah, ini sih matanya Robert Pattinson ya harusnya, dan memang iya sih. Dan dikasih sifat begitu di matanya. Kayaknya nggak kelasnya deh karakter prota or antagonis dikasih sifat buat nunjukin darknya. Itu sih ya kelas-kelas sinetron ya harusnya ya. Tapi nggak tahu deh. Anyway, lanjut ke sebuah motor bergulir di jalan hutan yang terlihat sunyi, dan lagi-lagi nuansa gelap dan kelam masih terasa dengan musik trailer yang lumayan. Terdengar juga suara Alfred yang bilang Bruce atau Batman udah jadi selebriti karena pemberitaan soal pembunuhan yang menantang Batman di media. Lalu terlihat Bruce yang naik motor dari belakang, buka helm di markasnya yang nggak kelihatan super top secret banget. Beda sama bayangan saya selama ini soal Batcave. Lalu ada adegan sebuah mobil seperti mau menabrak Bruce Wayne dan akhirnya lolos si Bruce-nya ini. Ini terbukti bahwa si pembunuh yang nulis lies besar di dinding sudah tahu identitas Batman yang sebenarnya. Bruce terlihat menatap dingin dan tajam ala-ala Batman. Nah, ini kemunculan pertama kali Catwoman yang nggak dalam bayangan saya juga, dimana seperti pencuri biasa di malam hari yang gelap. Terus juga kemunculan pertama kali Penguin dalam gelap yang bener-bener gak Penguin banget, dibarengin kata-kata Riddler atau Penguin yang saya gak bilang. Tahu bilang kalau kamu adalah keadilan maka jangan bohong. Ya, ngincer soal Batman yang sepertinya mau dibuat jelek image-nya di seluruh mata penduduk Gotham, dan saya nebaknya ini pasti kerjaan Riddler. Ya, agak-agak psikologi nih filmnya kayak Nolan, tapi jangan ambil kesimpulan dulu ya, tunggu. Ada adegan Batman berantem sejenak dengan sama Catwoman, tapi nggak jelas juga sih, kayaknya serba nggak jelas sih. Dan ini yang bikin saya kaget, dimana ada Batman berkelahi dengan anak buah Joker sepertinya karena wajahnya dicoret badut. Batman terlihat ganas dan serem dan bilang dialog yang bikin saya bingung. Vengeance, artinya balas dendam. Jadi Batman mau balas dendam sama siapa? Sama Falcon bos mafia yang bikin ortu Bruce mati? Atau Riddler? Atau Penguin? Or bisa jadi Catwoman. Wah, masih belum ketebak ya. Lalu mobilnya Batman yang selalu dibanggain di setiap sequelnya nggak terlihat keren. Motornya juga nggak ada. Masih kebayang sih penampilan Ben Affleck yang lumayan lah, tapi masih under Christian Bale yang masih wah.
Lalu ada adegan terakhir Bruce buka topeng dan terlihat dan terdengar jelas suara Batman yang nggak kayak bikinan Nolan yang pakai suara berat efek. Wah, ini sih cuma suara biasa dan muncul deh sifat di matanya Pattinson yang ala-ala sinetron buat bikin dark karakternya. Come on, Matt. Kalau kayak mulut Joker dirobek karena masa lalunya sih masih relate ya, tapi sifat di Pattinson karena apa? Pertanyaan besar kali ya. Dari sini saya bisa menilai film ini akan berusaha sangat keras menampilkan kegelapan dan misteri yang hendak dibangun ulang dari film Nolan sebelumnya dengan harapan lebih bagus. Tapi sepertinya harapan Matt harus lebih bekerja keras lagi, karena semua karakter baik prota ataupun antanya ditampilkan dengan tidak action banget di film action hero yang harusnya ya action. Mudah-mudahan ada trailer versi lain ya sambil OTW ke rilis tahun 2021, karena trailer ini benar-benar bikin kentang banget buat fans Batman yang udah dibawa setinggi langit sama Nolan dan Justice League. Beda sama saudarinya dari WB juga sih, Wonder Woman. Ya sudah, jumpa lagi di next trailer ya.